Semangat Santo Fransiskus, semangat Santo Clara, dan semangat para kudus Ordo Fransiskan Sekuler. Nah, bagaimana itu semangat Fransiskan? Nah, semangat Fransiskan adalah merupakan dasar hidup kita dalam pertobatan. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang pertobatan yang terus-menerus. Ini diwujudkan lewat membaca, mendalami, dan mengamalkan Injil. Tentu seturut spiritualitas Bapak Serapin kita, yaitu Fransiskus. Nah, bagaimana menunjukkan ini? Kita sebagai Fransiskan harus mampu memupuk semangat hidup bersama. Ini dikembangkan lewat kita harus saling mengenal walaupun kita berjauhan. Kita harus saling peduli, sharing dan dialog, dan yang lain-lain. Kita bisa berbagi pengalaman dengan orang-orang yang sudah berpengalaman, berbagi kasih. Nah, untuk mencapai itu semua kita dituntut komitmen pribadi yang kuat dan semangat dua yang hangat, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama di mana kita berada. Nah, dan semua itu bukan hanya untuk kemampuan pribadi, akan tetapi itu harus kita bagikan kepada sesama lewat berbagai pelayanan dan kerasulan kita. Nah, saudari-saudariku yang dikasihani Tuhan, tentu kita sebagian sudah menerapkan ini lewat perjalanan iman kita, baik itu di keluarga kita, di stasi kita, bahkan di paroki. Nah, kita mulai dari semangat Santo Fransiskus dari Assisi. Nah, siapakah Fransiskus itu? Fransiskus adalah suatu contoh, salah seorang contoh bertobat, ya, bertobat yang luar biasa. Bagaimana ia meniti masa depannya dalam gelora anak muda yang wajar. Bapak Fransiskan adalah seorang yang penuh gairah, ramah, suka bergaul, dan juga disukai teman-temannya. Ia adalah seorang periang dan senang pergi ke tempat hiburan atau pesta. Selalu mempunyai banyak uang dalam dompetnya, dan ia seorang hedonis, gemar membaca, suka berpetualang, dan mencintai keindahan juga puisi. Fransiskus juga suka menyanyi, dan ia adalah seorang idealis. Nah, singkat kata, ia seorang Buddha yang gaul, sukses dan happy. Jadi selalu dia happy dengan keadaan orang tuanya yang seorang bangsawan, sehingga apapun permintaannya bisa dikabulkan orang tuanya. Nah, apakah dengan keadaan seperti ini membuatnya bahagia? Nah, kita ikuti selanjutnya. Fransiskus mencari sesuatu yang lain. Ia mulai menciptakan ruang bagi Allah.
dia mulai mencari Allah. Di dalam hidupnya, ia banyak menindiri, mengadakan perjalanan-perjalanan jauh seorang diri, kemudian menepi di gua-gua supaya dapat mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, saudara-saudariku, kita juga hendaklah meluangkan diri setiap hari dengan cara apapun. Bagaimana kita supaya fokus untuk mendengarkan apa yang dikehendaki Allah. Dalam petualangan ini, Fransiskus menjadi sadar bahwa kebahagiaan manusia tidak tergantung pada kekayaan atau kedudukan. Kebahagiaan manusia tidak tergantung pada kekayaan atau kedudukan. Itu perlu kita ketahui, saudara-saudara. Nah, ada 3 unsur penting dalam proses pertobatan Fransiskus. Yang pertama, identitas diri dengan orang miskin. Nah, bagaimana dia berhadapan dengan orang miskin. Ketika Fransiskus berziarah ke Roma, Fransiskus menanggalkan busananya yang sangat mahal, kemudian menukarnya dengan pakaian seorang pengemis. Coba kita bayangkan, seorang anak bangsawan menanggalkan bajunya yang begitu mahal dan menggunakan pakaian pengemis. Coba kita lihat di sekitar kita, seperti apa pakaian pengemis. Nah, kemudian ia berbaur dengan himpunan pengemis yang minta-minta di tangga Basilika Santo Petrus. Selama beberapa hari ia tinggal bersama mereka dan hidup dari derma yang ia terima dari orang-orang yang lewat. Nah, Fransiskus sungguh mengalami bagaimana rasanya hidup sebagai orang miskin. Kedua, identifikasi diri dengan orang-orang yang disingkirkan. Nah, bagaimanalah orang yang disingkirkan? Tentu ini juga ada contoh di sekitar kita. Pada suatu hari, Fransiskus berkuda sendirian dalam kepedihan. Nah, tiba-tiba muncullah seorang yang terjangkit kusta. Dan secara spontan, Fransiskus memacu kudanya untuk meningkir pemandangan yang menjijikkan itu. Nah, tetapi karena Fransiskus sudah mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, tiba-tiba hatinya ditusuk oleh penyesalan yang sangat mendalam. Mungkin kita juga pernah mengalami seperti ini. Ia memalingkan kudanya ke arah si kusta. Ia melompat turun dari kuda, lalu bergegas menghampiri si kusta. Dan ia memberikan uang kepada si kusta, memeluk dan menciumnya. Nah, saudara-saudariku, bagaimana di saat kita tertekan, di saat kita tersingkir, tiba-tiba ada orang yang begitu peduli bagi kita. Mungkin kita sangat-sangat bahagia. Dan itulah yang dirasakan oleh saudara kita si kusta ini. Nah, lalu ia kembali kepada kudanya dan hatinya penuh dengan sukacita. Dia bukan menyesal. Dia sangat-sangat bersukacita karena dia masih mau berbagi dengan si kusta, mau berbagi kasih, bahkan memeluk dan mencium si kusta. Nah,
perjumpaan dengan si kusta ini sungguh-sungguh mengubah sikapnya. Dalam pandangan Fransiskus, betapapun menjijikkan penyakit mereka, mereka tetaplah makhluk insani yang pantas dicintai mereka. Mereka adalah saudara dan saudari dalam diri mereka. Kristus sungguh-sungguh hadir. Dan Fransiskus merasa terpanggil untuk mengamalkan ayat-ayat Injil. Yang ketiga, komitmen untuk membarui gereja. Pada suatu hari ketika lewat di depan gereja San Damiano, Fransiskus merasakan dorongan hati yang kuat untuk masuk. Gereja itu tidak terawat dan kondisinya sungguh-sungguh memprihatinkan. Fransiskus meniarap di depan salib untuk berdoa. Sementara ia larut dalam permenungan, patung pada salib itu tiba-tiba hidup dan berkata, Fransiskus, pergilah, perbaikilah rumah. Coba kita perhatikan Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudariku yang dikasihani Tuhan. Patung salib itu tiba-tiba hidup dan berkata. Fransiskus, pergilah, perbaikilah rumah. Mula-mula Fransiskus menafsirkan kata-kata itu secara harafiah. Ia memugar gedung gereja yang mulai runtuh. Tetapi lama-kelamaan ia mulai memahami makna yang lebih mendalam dalam perintah itu, membaharui rumah Tuhan yang rohani, yakni gereja. Nah, saudara-saudariku, pertama-tama dia memang berpikir bahwasannya karena sudah dilihat gereja itu sudah tidak beres lagi bangunannya, dia berpikir untuk membangun gedungnya. Akan tetapi Tuhan berkehendak lain. Keinginan Tuhan adalah untuk memperbaiki rohaninya. Bagaimana membagikan kasih kepada orang lain. Jadi gereja itu diperbaiki dari luar ke dalam, bukan seperti yang lain langsung misalnya memecahkan gereja tersebut sehingga terbentuk sekte-sekte yang lain. Fransiskus sangat berbeda. Justru dia datang dari dalam gereja ini bagaimana menata ulang kembali sesuai dengan ajaran Kristus. Nah, saudara-saudariku, jadi kalau kita perhatikan ketiga unsur ini tadi, yang pertama tadi Fransiskus ini menanggalkan jubahnya dan berganti baju dengan pengemis. Artinya dia turun dari tahtanya sebagaimana Kristus juga turun dari keallahannya menjadi manusia, bahkan manusia yang hina di dunia ini. Coba kita bayangkan bagaimana dengan kita sendiri. Apakah kita mampu untuk peduli dengan saudara dan saudari kita yang sangat berkekurangan? Nah, disinilah kita harus sering merenung, merefleksikan diri kita, sehingga begitu kita bangun, kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan,
dan meminta petunjuk Tuhan apa yang harus kita lakukan pada hari itu. Demikian juga setelah selesai kita melaksanakan segala aktivitas kita juga, kita tetap bersyukur karena kita masih dimampukan untuk mengerjakan segala aktivitas kita. Kalau kita perhatikan tadi yang kedua itu, ya, dia turun dari kudanya untuk menjumpai si kusta. Si kusta ini adalah, kalau pada zaman dulu itu, ya, disingkirkan, ya, disingkirkan karena penyakit kusta itu katanya dapat menular. Mungkin itu sudah bisa kita bayangkan ketika muncul COVID-19 di negara kita ini. Yang menderita COVID tentu disingkirkan. Adakah orang yang berani? Adakah orang yang peduli? Atau bahkan mereka dipaksa supaya segera meninggalkan dunia ini? Dan kita lihat yang ketiga itu tadi, Fransiskus mendapat suara dari Tuhan sendiri melalui salibnya. Pergilah, perbaikilah umatku. Dan inilah saudara-saudariku yang menjadi tugas kita juga sebagai pengikut Fransiskus. Kita diwajibkan untuk membangun gereja kita, baik secara fisik maupun secara rohani. Kalau ada kita lihat yang membutuhkan gedung gereja juga, bisa kita memberikan sedikit sumbangan kita. Kalau ada yang butuh bimbingan rohani supaya dia jangan tersesat, kita juga harus bisa berbagi. Coba dulu, mungkin kita semua sudah pernah menduakan dua di bawah salib. Bagaimana isinya itu sungguh-sungguh luar biasa. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan-Mu, terangilah kegelapan hatiku dan berilah aku iman yang benar. Coba. Karena setiap hari kita mungkin bisa saja terjadi kegelapan yang menimpa hati kita, guncangan batin kita. Jadi di sini kita harus meminta kepada Tuhan supaya kegelapan itu tidak terjadi di dalam diri kita. Berilah aku ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah. Inilah yang terjadi di dalam diri Fransiskus. Perasaan yang peka, merasakan bagaimana itu perasaan orang lain, sehingga seorang Fransiskan tidak perlu kita menembongkan diri, tidak perlu membanggakan diri, ya. Jadi ada kadang-kadang anggota kita itu juga, saudara kita juga, disuruh bertugas di gereja, ada urusan Fransiskus, padahal nggak betul juga. Nah, ini tidak perlu kita tiru yang seperti ini. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana semangat Santa Clara. Inilah yang menjadi ordo kedua itu, ya, Suster Claris. Nah, siapa sebenarnya Clara ini? Apakah itu berasal dari orang miskin sehingga karena kemiskinannya dia masuk
ke dalam suatu ordo. Nah, Clara berasal dari keluarga bangsawan. Dan ibunya itu seorang yang begitu hebat untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Jadi berkat pendidikan ibunya, ia berkembang menjadi seorang gadis yang berpribadi teguh dan beriman utuh. Ia tekun berdoa, terus memberi sedekah, serta makanan kepada orang yang miskin dan lapar, dan rajin bermati raga. Ketika beranjak remaja, ia semakin menjauhi hal-hal duniawi, dan kerudiannya akan hal-hal rohani semakin meningkat. Ia semakin dipengaruhi oleh Fransiskus dari Assisi, yaitu pemuda kaya raya tadi yang meninggalkan segala miliknya, lalu menjalani cara hidup miskin yang keras supaya dapat mengabdikan diri secara total kepada Tuhan dan Injil. Maka ia bergabung dengan kelompok Fransiskus. Nah, bagaimana reaksi daripada Fransiskus itu sendiri? Jadi Fransiskus menyambutnya dengan gembira dan menyerahkan kepadanya jubah kasar untuk menggantikan pakaian yang dikenakannya dari rumah. Clara menyatakan kesediaannya menjalani hidup miskin demi Kristus dan Injil. Ia meninggalkan kemewahan duniawi untuk mengabdi serta mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Clara dan para susternya hidup hanya dari derma. Coba derma, hanya pemberian orang. Dan sama sekali tidak mempunyai harta milik, baik milik pribadi maupun milik bersama. Dan mereka berpuasa sepanjang tahun, kecuali pada hari Minggu dan hari raya. Biaranya sangat sederhana, dan Clara menjalani hidup miskin dengan tulus, ditopang oleh doa dan mati raga yang keras. Nah, saudara-saudariku, kenapa kita juga dituntut juga untuk bisa bermati raga? Kenapa juga kita dituntut juga bisa berpuasa? Ya, supaya kita lebih menghayati hidup kita ini. Kita hidup untuk siapa? Kita ada untuk siapa? Nah, kemudian kita lihat dulu semangat para kudus Ordo Fransiskan Sekuler. Tentu dari Fransiskan Sekuler atau OFS sudah banyak menjadi orang yang kudus. Yang pertama, Elizabeth dari Hungaria. Nah, Elizabeth ini dilahirkan di negara Hungaria pada tanggal 7 Juni 1207. Artinya pada tahun 1200-an pun sudah ada Ordo Fransiskus yang sekuler. Nah, Elizabeth ini menikah dengan Raja Thuringia pada usia 14 tahun. Coba kalau di sini masih anak-anak 14 tahun itu masih bermain-main di halaman. Kemudian setelah usia perkawinan mereka atau pernikahan mereka 6 tahun, tepat pada usia 20 tahun, suaminya menghadap
Allah Bapa di surga. Nah, dan ia sendiri meninggal pada usia 24 tahun. Nah, coba kita bayangkan, hanya sebentar dia berkarya sudah menjadi kudus. Nah, apa yang terjadi setelah sepeninggal suaminya? Elizabeth bergabung dengan ordo ketiga Santo Fransiskus. Dan ia mengikrarkan profesi di hadapan Konrad. Ia juga mengikrarkan janji selibat. Nah, Elizabeth memiliki kepedulian yang besar terhadap orang miskin dan orang sakit. Nah, karena itu ia mendermakan hartanya untuk membantu kaum miskin. Nah, karena semangatnya ini, ia menjadi simbol cinta kasih Kristiani, baik di Jerman maupun di negara-negara lain. Nah, kemudian yang kedua kita lihat dulu orang kudus yang kedua ini, yang berasal juga dari OFS, yaitu Margareta Cortona. Ketika Margareta berusia 7 tahun, ibunya meninggal dunia. Dan 2 tahun kemudian ayahnya menikah lagi. Nah, Margareta tidak mendapatkan simpati atau kasih sayang dari ibu tirinya. Ketika berumur sekitar 17 tahun, ia menjalin hubungan cinta dengan seorang serdadu berkuda. Sepeninggalan kekasihnya, sementara berdua, ia mendengar suara yang menyuruh dia pergi ke rumah Fransiskan di Cortona dan menyerahkan diri kepada bimbingan rohani mereka. Sesudah masa percobaan selama 3 tahun, ia diterima sebagai anggota OFS. Jadi sama seperti kita, saudara-saudari kita. Kita mendapat bimbingan dari saudara-saudari kita untuk menghantarkan kita ke dalam keluarga Ordo Fransiskan sekuler. Nah, bagaimana sejak masa percobaan itu? Sejak menjadi anggota OFS, Margareta hidup dalam kemiskinan yang luar biasa. Meneladani Fransiskus, ia berkeliling dan minta-minta untuk mendapatkan makanan sehari-hari. Tetapi sementara menggantungkan hidupnya dari pemberian orang, ia sendiri memberikan pelayanan sukarela kepada orang lain, khususnya kepada orang sakit dan orang miskin yang ia rawat. Margareta mempunyai kepedulian yang sangat besar terhadap orang miskin dan gigih berusaha membebaskan mereka dari kekurangan. Nah, di samping itu, ia juga senang pergi ke tempat-tempat yang sunyi. Di sana ia menumpahkan kerinduannya untuk menjalani kehidupan yang diwajikan kepada keutamaan dan kasih akan Allah. Ia makin banyak menyendiri sebagai pertapa. Meskipun demikian, ia tetap aktif melayani orang lain. Ia menjelajah kota Cortona untuk menemukan rumah sakit yang mau menampung orang miskin dan untuk menyediakan tenaga perawat bagi rumah sakit. Ia juga mendirikan tarekat suster-suster Ordo Ketiga
Ia juga mendirikan persaudaraan Bunda Kerahiman yang para anggotanya mewajibkan diri untuk membantu rumah sakit dan untuk menolong orang-orang yang berkekurangan, utamanya mereka yang sangat miskin. Nah, coba saudara dan saudariku yang terkasih, sebagai Fransiskan, apakah kita harus hidup miskin baik dunia maupun rohani kita? Yang terutama kita harus haus akan rohani. Mau meninggalkan segala kemewahan dunia yang bisa mencelakai saudara-saudari kita. Kita harus selalu tampil beda dengan orang-orang di sekitar kita untuk menjalin kasih dengan saudara-saudari kita. Nah, Margareta juga campur tangan dalam masalah publik guna mengakhiri permusuhan yang merebak di tengah masyarakat. Bahkan 2 kali ia menegur Uskup Arezzo karena peri hidupnya lebih menyerupai seorang pangeran dan tentara duniawi daripada seorang gembala jiwa. Nah, coba saudara-saudariku, kita bayangkan Margareta berani menegur seorang uskup, yaitu Uskup Arezzo, karena dia mungkin sudah melihat bahwasannya kehidupan uskup ini mungkin sudah menyimpang dari yang diharapkan. Nah, orang kudus yang ketiga yang dari Ordo Fransiskan sekuler yaitu Angela Merici. Angela ini dibesarkan dalam keluarga yang kuat dalam iman, dan itulah yang mewarnai seluruh hidupnya. Sebagai anggota OFS, ia selalu meningkatkan devosi dan doa hariannya. Hatinya terbuka lebar untuk bisikan Roh Kudus yang selalu bekerja untuk membarui muka bumi. Angelo sangat peduli akan pentingnya pendidikan religius, baik para gadis belia dan keluarga serta masyarakat pada umumnya. Nah, maka ia menulap rumahnya menjadi sekolah. Di sana ia menghimpun gadis-gadis belia dan mengajarkan dasar-dasar hidup Kristen kepada mereka. Dan dalam setiap akhir pelajaran, mereka diberinya tugas untuk meneruskan pelajaran kepada semua anggota keluarga. Dengan demikian seluruh keluarga ikut menikmati pendidikan. Nah, demikian juga lah halnya kita, saudara-saudariku. Kita juga harus membagikan pengalaman kita atau pengetahuan yang kita miliki terhadap anggota keluarga kita, agar mereka juga dapat mengikuti teladan Fransiskan lewat kita sendiri. Nah, Angelo sangat peduli akan pasien-pasien yang tidak bisa disembuhkan, yaitu yang ada di rumah sakit. Dan ia terlibat aktif dalam karya pastoral, pendampingan keluarga yang retak, dan sebagainya. Banyak sekali orang datang untuk meminta nasihatnya. Meskipun demikian, Angelo selalu berusaha meluangkan banyak waktu untuk berdoa, berbincang dengan Yesus kekasihnya, dan Angelo menjadi dirinya alat yang penurut
di tangan Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang dikasihani Tuhan, kita juga harus mampu meneladani Santa Angelo. Bagaimana kita mendampingi keluarga yang retak? Apakah kita semakin membuat mereka terpuruk atau bisa menghantarkan mereka kembali menjadi keluarga yang harmonis? Meskipun demikian, Angelo selalu berusaha meluangkan banyak waktu berdua, berbincang dengan Yesus, menjadikan dirinya alat yang penurut di tangan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat semangat Fransiskan jalan kekudusan. Nah, bagaimana semangat Fransiskan itu? Salah satunya untuk menuju jalan kekudusan. Semangat hidup Fransiskan telah mengantar banyak orang kepada kekudusan. Ini terbukti dari banyaknya orang kudus Fransiskan. Jadi data pada tahun 2000-an 97 orang sudah disahkan sebagai santo dan santo atau santa yang dari Fransiskan, dan 221 orang sebagai beato dan beata. Nah, menyimak hidup Fransiskus, Clara, dan beberapa orang kudus OFS, semangat Fransiskan sungguh menjadi jalan kekudusan yang dapat diwujudkan dalam berbagai sikap dan cara hidup. Yang pertama, dekat dengan Tuhan. Kita sebagai seorang Fransiskan harus selalu berusaha membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Tentu dengan berbagai cara. Misalnya menciptakan ruang bagi Allah di dalam hidup sehari-hari, menyendiri, menepi, supaya dapat berkomunikasi intensif dengan Allah. Semakin meningkatkan kepedulian terhadap hal-hal rohani, meningkatkan devosi, dan setia menjalankan 2 harian. Tekun bermatiraga dan berpuasa, mengabdi serta mengasihi Tuhan dengan segenap hati, menjadikan diri alat yang penurut di tangan Tuhan. Nah, kenapa selalu ada kata-kata menyendiri ini? Menyendiri, menepi. Pada waktu kita menyendiri, memang kita akan bisa merefleksikan apa yang telah kita perbuat selama ini. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan lewat dua kita, dan tidak ada yang mengganggu, sampai kita rasakan bagaimana Tuhan itu berbicara di dalam diri kita melalui suara hati. Nah, yang kedua, peduli terhadap gereja dan masyarakat. Jadi seorang Fransiskan hendaknya memiliki komitmen untuk membarui gereja, yaitu mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, paroki, dan terlibat aktif dan dalam perawatan dan pembinaan umat, baik perorangan, keluarga, kelompok, mendoakan, memberikan bimbingan dan konsultasi.
ya, meluruskan warga, khususnya para pelayan yang hidupnya menyimpang, peduli akan pentingnya pendidikan religius bagi umat, keluarga, serta masyarakat, peduli akan masalah-masalah yang melanda masyarakat. Dan yang ketiga, peduli terhadap sesama. Kita sebagai seorang Fransiskan harus sungguh-sungguh berusaha mengasihi sesama, aktif melayani orang lain, memberikan pelayanan sukarela kepada orang lain, menilai pribadi manusia tidak atas dasar kekayaan atau kedudukan, karena manusia itu sama di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, bersemangat miskin. Seorang Fransiskan sejati hidup miskin dan sederhana dalam sikap dan penampilan, pakaian ataupun hiasan, ya, menerima dan menjalani kekurangan dengan tulus dan lapang hati. Nah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ini dapat kita baca pada Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, semangat miskin dan sederhana harus terungkap keluar dari kepedulian terhadap orang miskin, sakit, menderita dan tersingkir, bahkan mengidentifikasi diri dengan mereka, tulus memberi sedekah serta makanan kepada orang yang miskin dan lapar, mendermakan harta untuk membantu kaum miskin, merawat, mendoakan, mengunjungi dan menghibur orang sakit. Dan kita harus gigih berusaha membebaskan orang miskin dari kekurangan. Nah, saudara-saudariku, marilah kita mengikuti jejak para kudus dalam menghayati dan mengamalkan semangat Fransiskan. Ya, saudara dan saudariku sekalian yang dikasihani Tuhan, bagaimana tanggapan kita pada saat ini tentang Fransiskan? Nah, apakah kita semakin takut atau akan semakin memberanikan diri untuk mengikrarkan kita untuk bergaul, atau semakin menghayati Fransiskan, atau apakah kita jadi lari? Karena di sini tadi ada kata-kata miskin, ya. Jadi bukan berarti kita itu sebagai Fransiskan ya harus hidup menderita, ya. Artinya di dalam segala yang kita punya itu bukan membuat kita sombong. Kita harus mampu berbagi. Nah, pada saat kapan kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa? Pada saat kapan kita merasakan kebahagiaan itu? Yaitu pada saat kita mampu berbagi kepada orang lain. Bukan justru sebaliknya, ketika kita menerima bantuan dari orang lain. Jadi berbagi itu bukan karena berkelebihan, tetapi kita mampu memberikan dari kekurangan kita. Disitulah kita mungkin sungguh-sungguh berbahagia dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, dengan keadaan saya seperti ini,
saya masih mampu memberikan kasih kepada orang lain. Nah, coba kira-kira dulu bagaimana, apakah ada yang membagikan pengalamannya? Kita ini hidup untuk siapa? Kita harus tahu. Tentu kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk melayani Tuhan. Bagaimana kita melayani Tuhan? Bagaimana tanda kasih kita kepada Tuhan? Apakah Tuhan itu muncul langsung di hadapan kita? Tuhan itu datang kepada kita lewat saudara-saudari kita. Lewat saudara-saudari kita yang hina. Tuhan berbicara kepada kita. Kemudian lewat suara hati. Nah, apakah kita setiap malam mau tidur sudah kita coba untuk melaksanakan ibadat kita atau doa kita? Coba dulu kita lihat dari Kidung Simeon itu. Mau tidur kita misalnya menggunakan berdua ya, 2 malam ya, kompolatorium. Ada di situ Kidung Simeon. Ya, Kidung Simeon. Kalau kita isinya ini kan luar biasa, ya. Nah, ada di puji syukur ini. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Coba kita simak dulu kata-katanya itu. Ya, berjaga. Allah sendiri menjaga kita dan kita beristirahat dengan tenang untuk menikmati malam kita. Coba saudara-saudariku dulu bagaimana tentang penjelasan tadi dan contoh-contoh hidup seorang kudus yang berasal dari keluarga Fransiskan atau yang berasal dari OFS tadi. Mereka menurunkan dari kekayaan, dari seorang kaya, orang tuanya mau menjadi hidup miskin untuk berbagi. Ya, jadi jangan sesudah ini besok kita terus jual harta kita ya. Tentu secara rohani kita harus selalu miskin akan Tuhan. Kita harus selalu haus, rindu akan Tuhan. Kita coba sekali-sekali, kalau nggak bisa setiap malam kita coba bermeditasi, kita hadirkan Tuhan, kita kosongkan semua pikiran-pikiran kita yang tidak baik, karena sering juga kita menghayalkan yang kurang baik di dalam diri kita. Nah, jadi hendaklah kita memang selalu mengikuti pembelajaran ini. Sekali kita sudah ikut bergabung dengan Ordo Fransiskan sekuler, jangan sekali-kali kita tidak peduli ya. Kita ikuti semua pembelajarannya.
sehingga kita secara pelan-pelan kita coba untuk menghayati dan bagaimana kita menjalankannya. Coba kita berbagi dulu, apakah semenjak kita masuk Fransiskan ini hidup kita semakin susah atau gimana? Jadi kalau saya mengatakan semenjak saya bergabung di sini, saya sungguh-sungguh sangat berbahagia. Sangat berbahagia. Saya sangat mampu meredam segala kelemahan saya. Saya semakin mampu menerima kelemahan orang lain. Nah, coba dulu siapa yang bisa berbagi pengalaman dulu, hanya sedikit saja. Nah, bagaimana saudariku Francisca, gimana? Nah, coba berbagi pengalaman dulu. Ya, tentu kita punya pengalaman masing-masing. Jadi pengalaman iman itu harus bisa kita bagikan kepada saudara-saudari kita. Di mana? Atau Ibu Sulastri supaya diapakan sedikit lagi ya. Oke, bagaimana saudariku Francisca bisa berbagi sedikit? Bagaimana kita bermati raga tadi misalnya kan? Memang harus kita lakukan itu sebenarnya, sehingga kita akan merasakan perasaan orang lain. Nah, Ibu Sulastri, coba ditambahkan sedikit berbagi kepada saudara-saudari kita ini. Ya, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Tolong saudara Sondang di-mute dulu ya. Baik. Ya. Lalu yang pertama, saya bahagia malam ini mendapat pencerahan dari saudara kita Jomis yang begitu runtun, terarah. Artinya ya, banyak yang bisa kita lihat di situ. Nah, kalau ditanya sekarang, apakah kita bahagia menjadi OSS atau calon OSS? Pasti jawabannya iya, bahagia. Tapi kalau tidak, ngapain kita masuk? Begitu. Jadi menjadi OSS harus menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati tidak dihitung dari harta, tapi dihitung dari persaudaraan, dihitung dari kedewasaan iman saya. Nah, contoh, dihitung dari persaudaraan, sekarang jadi banyak saudara saya dari Tanjung Pinang, padahal saya di Siantar. Dihitung dari kedewasaan iman, pasti banyak tantangan hidup kita, pasti banyak goncangan. Tapi dengan selalu berpikir tentang Fransiskus, berpikir tentang karakter-karakter menjadi Fransiskan, ya kita tidak putus asa, kita tidak menjadi pembunuh. Banyak orang itu pembunuh bukan karena kesadarannya, tapi karena dia ditimpa oleh berbagai macam masalah dan dia tidak sanggup mengatasinya dengan iman. Banyak orang menjadi pembohong, banyak orang menjadi koruptor, banyak orang menjadi penipu. Itu sebetulnya kalau disadari dirinya sendiri dia tidak mau, tapi karena kedewasaan imannya tidak mampu menolak itu, maka dia lemah, maka dijalankan itu kembali. Maka menjadi Fransiskan sebenarnya adalah mengikuti pola
Santa Clara, kemudian Angela Merici, lalu Margaret Cortona, dan banyak lagi yang lain itu. Itu semua penantang-penantang zaman, penantang-penantang kesulitan. Mereka itu semua berasal dari keluarga-keluarga yang head ya, yang punya uang, yang punya macam-macam. Tapi dia tantang itu, dia tidak puas dengan harta itu. Dia hanya puas dengan bagaimana saya mengimani diri saya, bagaimana saya hadir sebagai makhluk yang sejati. Makhluk yang sejati yang diciptakan Allah seturut rancangan Allah. Jadi dia berani meninggalkan semuanya, berani meninggalkan kekayaan, berani meninggalkan ini. Nah, sekarang menjadi ordo Fransiskan sekular, tidak zamannya lagi seperti mereka, seperti Fransiskus. Tidak zamannya lagi seperti Margaret Cortona. Tidak disuruh kita meninggalkan apa yang kita miliki. Kalau disuruh nanti si Sondang meninggalkan istrinya, ya tentu dia tidak mau. Disuruh kita Agung meninggalkan hartanya, ya nggak mau lah, apalagi saudari Dian dan semuanya. Nah, persis yang diharapkan meninggalkan itu berarti ada pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati itu berarti aku tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, dan aku tidak mau berpatokan pada harta dan kekayaan, tapi saya berpatokan pada surgawi. Ya, nanti akan kita bahas lagi pada pelajaran selanjutnya. Kenapa sampai Fransiskus itu menerima stigmata? Itu karena latar belakangnya ini. Dia mau meninggalkan dunia. Dia mau meninggalkan kehura-huraannya. Pada zamannya sih masih cocok. Nah, sekarang untuk zaman kita apa yang mau kita tinggalkan? Yang pertama adalah zaman sekarang itu adalah zaman hedonisme. Zaman yang sungguh-sungguh membuat orang bisa gila. Seperti Sukazaribu membunuh istrinya. Yang di Bandung itu ya, zaman gila itu. Banyak lagi ya, banyak. Ada di Medan itu udah S3 dibunuh suaminya. Seorang ibu SH, S3 dia, dosen, dibunuh suaminya. Ini semua berpedoman pada hedonisme yang menekankan kemanusiaannya saja. Dan dia tidak dewasa dalam iman, tidak mampu menantang zaman. Terima kasih saudara Jomis sudah banyak memberi contoh-contoh, banyak menguatkan yang membuat kita semakin bisa mengatakan mana yang perlu, ordo Fransiskannya untuk kita atau kita untuk ordo Fransiskan. Kita jawab, kita yang memerlukan ordo Fransiskan. Karena di dalam ordo Fransiskan itu ada berlian-berlian yang mau kita raih satu persatu. Begitu saudaraku untuk malam ini. Cukup dari saya, saudara Jomis. Terima kasih untuk semua pencerahannya. Masih ada yang lain? Atau kira-kira ada yang lain yang mau berbagi sedikit saja? Oke, silakan. Oke, ya. Terima kasih. Jadi memang Ya. Apakah semua kita mendapat pencerahannya malam ini ya? Saya kira dapat ya. Ya, dapat ya. Oke, baik. Ketika kita sudah merata, ini ada kabar baik untuk Tanjung Pinang ya. Coba mungkin di luar Tanjung Pinang ini. Saudara Ignatius, Saudara Agung, Helena. Malam. Ya, selamat malam semua. Untuk bulan mulai nanti bulan Agustus akan ada seorang pendamping rohani dari suster FPGN.
Ya, sudah. Mereka sudah hadir di sana dan saya sudah bicara dengan provinsial bahwa begitu mereka nanti menyelesaikan segala aktivitas mereka, salah satu pelayanan mereka adalah OSS. Berbahagia ya. Tanjung Pinang yang saya nantikan. Ini yang saya tunggu-tunggu supaya Tanjung Pinang itu memiliki pendamping rohani yang tetap. FCJM bersedia, gitu ya. Terima kasih. Iya. Dan kabar gembira juga di Tanjung Pinang itu imam parokinya Projo, tapi begitu mereka disemangati, luar biasa. Jadi Projo menghidupi Fransiskus. Projo hidupnya, jiwanya Fransiskan. Coba, luar biasa itu ya, diterimanya. Semangatnya luar biasa. Oke. Dalam waktu dekat nanti yang Tanjung Pinang akan mendapat SK dari suster pimpinan kongregasi untuk suster itu kita. Oke, sekian informasi dari saya. Mungkin saya akan mengakhiri pembicaraan kita malam ini. Sudah jam 9:05, nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa lewat. Ya. Oke, silakan saudara Jonis mengakhiri. Oke, terima kasih buat saudara-saudari sekalian. Perjumpaan kita malam hari ini kita ini sampai di sini, dan semoga kita dalam perjumpaan kita malam ini selalu dalam keadaan sehat. Ya, jadi bila perlu ada usulnya, misalnya sekali-sekali kita bisa 2 kompulatorium sekali-sekali malam hari secara daring kalau mau ya. Nah, jadi marilah bulan depan supaya disiapkan doanya dulu ya saudaraku ya. Kita siapkan untuk pertemuan berikut itu kompletoriumnya. Tapi baiklah, kompletorium malam ini bisa begini. Jadi kompletorium itu doa ibadat malam itu bisa begini. Itu bisa dibuat dengan 7 kali salam Maria dan 12 kali Bapa Kami, atau 5 kali salam Maria, 7 kali Bapa Kami. Itu kita buat malam ini ya. Oke? Saya akan pimpin 5 kali salam Maria, itu pengganti kompletorium, dan 7 kali Bapa Kami. Di mana saja Anda bisa menggunakan itu sebagai ibadat penutup. Mari kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni bersalah kepada kami. kami, Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Bapa kami Santo Fransiskus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih. Penutup, 5 kali salam Maria dan 7 kali Bapa kami. Itu stop. Oke teman-teman, selamat malam, mimpi indah. Bapak selamat beristirahat. Kita cintai, semakin melekat dalam jiwa kita. Send out ya. Terima kasih.